Sektor transportasi berada di ambang transformasi besar yang didorong oleh teknologi-teknologi disruptif. Kendaraan listrik, pengemudian otonom, dan transportasi sebagai layanan TaaS sedang bersatu untuk menciptakan paradigma baru dalam mobilitas. Konvergensi ini bukan sekadar perubahan teknologi, melainkan juga perubahan sosial yang merepresentasikan pergeseran mendasar dalam cara kita memandang akses dan memanfaatkan transportasi. Implikasinya sangat luas, dengan potensi untuk membentuk ulang kota-kota, menjadikannya lebih berkelanjutan serta menciptakan ekonomi dan masyarakat yang lebih efisien. Cara kita hidup, bekerja dan bergerak akan berubah secara dramatis. Era mesin pembakaran dalam ICE sedang berakhir, memberi jalan bagi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Penjualan kendaraan ICE mencapai puncaknya pada tahun 2018 dan telah menurun sejak saat itu. Kendaraan listrik yang didukung oleh baterai efisien dan energi terbarukan menantang dominasinya. Kendaraan ini semakin banyak dijumpai di jalanan kita, menawarkan emisi knalpot nol, polusi suara yang berkurang, dan biaya operasional yang lebih rendah. Manfaat-manfaat ini sangat penting bagi lingkungan perkotaan. Seiring kemajuan teknologi baterai, biaya kendaraan listrik menurun sehingga menjadi lebih menarik bagi konsumen maupun pelaku bisnis. Teknologi mengemudi otonom menjanjikan peningkatan keselamatan dan kelancaran lalu lintas, sehingga mengurangi kecelakaan dan kemacetan. Konvergensi antara kendaraan listrik dan teknologi mengemudi otonom akan membawa era baru kendaraan listrik otonom berbagi, yang akan mentransformasi mobilitas perkotaan. Transportasi sebagai layanan membayangkan transportasi yang dikonsumsi layaknya layanan, seperti listrik atau data seluler, menawarkan kenyamanan dan fleksibilitas yang belum pernah ada sebelumnya. Transisi kendaraan listrik berlangsung cepat, didorong kemajuan teknologi, insentif pemerintah, dan isu lingkungan. Penjualan mobil listrik terus naik dan diprediksi makin cepat seiring turunnya minat kendaraan konvensional. Penjualan global tumbuh pesat dari nol di tahun 2010 hingga mencapai 25% total pasar pada 2025. Biaya baterai telah turun drastis, membuat kendaraan listrik semakin terjangkau, bahkan sudah tersedia kendaraan listrik seharga $5.500 di Tiongkok. Tesla juga menjanjikan kendaraan listrik berbiaya rendah pada tahun 2025. Kemajuan dalam teknologi baterai dan skala ekonomi telah membuat kendaraan listrik mampu bersaing dari segi biaya dengan mobil berbahan bakar bensin. Beberapa pemerintah, terutama Tiongkok, telah menerapkan kebijakan untuk mendorong adopsi kendaraan listrik, termasuk kredit pajak dan subsidi. Akibatnya, 45% dari penjualan mobil baru di Tiongkok pada tahun 2024 adalah kendaraan listrik. Regulasi emisi yang lebih ketat untuk kendaraan bermesin pembakaran dalam juga telah diterapkan di beberapa negara. Di Norwegia, misalnya, 90% dari penjualan mobil baru adalah kendaraan listrik. Dan kini jumlah kendaraan listrik di jalanan sudah melebihi kendaraan bermesin pembakaran dalam. Konsumen semakin sadar akan dampak lingkungan dari pilihan transportasi mereka. Kendaraan listrik menawarkan alternatif yang lebih bersih dan berkelanjutan dibandingkan kendaraan berbahan bakar bensin. Seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap perubahan iklim, semakin banyak konsumen yang memilih kendaraan listrik untuk mengurangi jejak karbon mereka. Kemajuan dalam teknologi baterai solid state SSB telah semakin menurunkan biaya baterai dan produksi, sehingga kendaraan listrik menjadi semakin terjangkau bagi konsumen. Transportasi sebagai layanan TaaS merepresentasikan perubahan paradigma dalam cara kita memandang dan memanfaatkan transportasi. Konsep ini membayangkan masa depan di mana individu mengakses layanan mobilitas sesuai permintaan, alih-alih memiliki kendaraan pribadi yang sebagian besar waktunya, lebih dari 94%, hanya terparkir. TaaS didorong oleh teknologi mengemudi otonom, kendaraan listrik, dan konektivitas seluler. TaaS menawarkan kenyamanan, keterjangkauan, dan aksesibilitas yang lebih besar bagi individu. Pengguna dapat memanggil kendaraan sesuai permintaan, sehingga tidak perlu lagi memikirkan parkir dan perawatan. TaaS dapat secara signifikan menurunkan biaya transportasi karena pengguna hanya membayar untuk jarak yang mereka tempuh. Dari perspektif sosial, TaaS dapat mengurangi kemacetan lalu lintas, kebutuhan lahan parkir, dan emisi gas rumah kaca. Kendaraan otonom juga 9 kali lebih aman dan dapat meningkatkan keselamatan dengan mengurangi kecelakaan yang disebabkan oleh kesalahan manusia. TaaS dapat meningkatkan aksesibilitas bagi lansia, penyandang disabilitas,
dan mereka yang tinggal di daerah dengan transportasi umum terbatas. Dengan menyediakan akses transportasi yang terjangkau sesuai permintaan, TAAS dapat mendorong inklusi sosial yang lebih besar. Biaya yang semakin rendah dan kemajuan dalam material baru membuat kendaraan listrik semakin terjangkau sehingga semakin mendorong adopsi TAAS. Seiring kendaraan listrik menjadi lebih mudah diakses, dampaknya terhadap TAAS akan sangat besar, menawarkan pilihan transportasi yang lebih hemat biaya dan berkelanjutan. Revolusi transportasi didorong oleh konvergensi beberapa teknologi disruptif menciptakan efek sinergis. Konvergensi ini bersifat multiplikatif, menghasilkan laju perubahan yang eksponensial. Di jantung revolusi ini terdapat kendaraan listrik yang menawarkan alternatif yang lebih bersih dan berkelanjutan dibandingkan kendaraan berbahan bakar bensin tradisional. Kemajuan teknologi baterai dan skala ekonomi menurunkan biaya kendaraan listrik, sementara insentif pemerintah dan meningkatnya permintaan konsumen mempercepat pergeseran ini. Teknologi mengemudi otonom menjanjikan peningkatan keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas. Konvergensi kendaraan listrik dan teknologi mengemudi otonom menjadi landasan bagi transportasi sebagai layanan. Platform TAAS menghubungkan penumpang dengan opsi mobilitas sesuai permintaan yang dapat diakses melalui aplikasi ponsel pintar. Transisi menuju sistem transportasi berbasis kendaraan listrik, mengemudi otonom, dan TAAS tentu tidak lepas dari tantangan. Tantangan-tantangan ini meliputi kebutuhan investasi infrastruktur yang signifikan, perubahan regulasi, dan mengatasi resistensi konsumen. Namun manfaat ekonomi jauh lebih besar dibandingkan biaya jika tidak bertindak. Menerima perubahan ini dapat membawa ekonomi yang lebih berkelanjutan dan efisien. Transformasi ini memang akan menghancurkan industri-industri yang bergantung pada mesin pembakaran dalam ICE, namun akan menciptakan industri-industri baru, membuka lapangan kerja, dan menghasilkan nilai ekonomi hingga triliunan dolar. Perubahan ini juga akan mendorong inovasi dan daya saing di pasar global. Peralihan ke kendaraan listrik akan menciptakan pasar baru yang sangat besar untuk kendaraan listrik, baterai, dan infrastruktur pengisian daya. Perluasan pasar ini akan mendorong kemajuan teknologi lebih lanjut. Hal ini akan menghasilkan jutaan lapangan kerja baru di bidang manufaktur, teknik, dan pengembangan perangkat lunak. Pekerjaan-pekerjaan ini akan tersebar di berbagai sektor, memberikan peluang kerja yang beragam. Teknologi mengemudi otonom akan melahirkan model bisnis dan sumber pendapatan baru. Perusahaan-perusahaan akan berinovasi di bidang layanan mobilitas, analitik data, dan solusi berbasis AI. Kendaraan otonom dapat digunakan dalam layanan ride-hailing dan armada pengiriman menciptakan peluang baru. Layanan-layanan ini akan meningkatkan mobilitas perkotaan dan mengurangi kemacetan lalu lintas. Salah satu manfaat ekonomi paling signifikan dari kendaraan listrik adalah pengurangan biaya bahan bakar dan perawatan. Kendaraan listrik lebih murah untuk dioperasikan dan dirawat dibandingkan kendaraan bermesin pembakaran dalam tradisional. Bagi perusahaan taksi, ini berarti biaya operasional yang lebih rendah dan margin keuntungan yang lebih tinggi. Berkurangnya kebutuhan bahan bakar dan perawatan dapat menghasilkan harga yang lebih kompetitif dan layanan yang lebih baik bagi pelanggan. Revolusi transportasi ini akan memberikan efek positif yang meluas ke seluruh perekonomian. Hal ini akan mendorong terciptanya masyarakat yang lebih terhubung, efisien, dan sejahtera. Sektor transportasi merupakan salah satu penyumbang utama emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Transisi ke kendaraan listrik, teknologi mengemudi otonom, dan TAAS menawarkan peluang unik untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Kendaraan listrik memainkan peran penting dalam dekarbonisasi sektor transportasi, secara signifikan mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kualitas udara. Seiring jaringan listrik mengadopsi sumber energi terbarukan, manfaat lingkungan dari kendaraan listrik akan semakin terasa. Teknologi mengemudi otonom dapat meningkatkan keberlanjutan dengan mengoptimalkan kecepatan dan akselerasi untuk meminimalkan konsumsi energi. Adopsi luas kendaraan otonom dan TAAS dapat mengurangi jumlah kendaraan di jalan secara keseluruhan, mendorong mobilitas bersama, dan mengoptimalkan pemanfaatan kendaraan. Efisiensi yang meningkat ini berujung pada emisi yang lebih rendah dan ekosistem transportasi yang lebih berkelanjutan. Transisi ke sistem transportasi berbasis kendaraan listrik, mengemudi otonom, dan TAAS tentu memiliki tantangannya sendiri. Perubahan ini merupakan transformasi besar dalam cara kita memandang mobilitas dan transportasi.
Mengatasi tantangan-tantangan ini akan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, pemimpin industri, dan konsumen. Setiap pemangku kepentingan memiliki peran penting dalam memastikan transisi yang lancar. Salah satu tantangan utama adalah kebutuhan akan infrastruktur pengisian daya yang kuat untuk mendukung adopsi massal kendaraan listrik. Tanpa stasiun pengisian cepat yang memadai dengan standar umum yang dapat digunakan oleh semua orang, penggunaan kendaraan listrik secara luas akan terhambat. Hal ini membutuhkan investasi besar dalam pembangunan stasiun pengisian, peningkatan jaringan listrik, dan teknologi pengisian cerdas. Investasi-investasi ini sangat penting untuk menciptakan jaringan yang andal dan efisien bagi pengguna kendaraan listrik. Tantangan lain adalah pengembangan regulasi dan standar keselamatan yang komprehensif untuk kendaraan otonom. Standar-standar ini diperlukan untuk memastikan integrasi mobil swakemudi ke jalan raya secara aman. Menjamin keselamatan mobil swakemudi adalah hal yang sangat penting, dan pemerintah harus menetapkan pedoman yang jelas. Pedoman-pedoman ini akan membantu membangun kepercayaan publik terhadap teknologi otonom. Peralihan ke TAAS juga akan membutuhkan pemikiran ulang dalam perencanaan kota dan infrastruktur. Kota-kota harus didesain ulang untuk mengakomodasi bentuk transportasi baru. Kota-kota perlu beradaptasi dengan menciptakan lebih banyak ruang bagi pejalan kaki, pesepeda, dan pusat mobilitas bersama. Hal ini akan mendorong terciptanya lingkungan perkotaan yang lebih berkelanjutan dan efisien. Transisi ini akan membawa dampak besar bagi tenaga kerja, sehingga diperlukan program pelatihan ulang. Para pekerja perlu memperoleh keterampilan baru agar dapat berkembang di sektor transportasi yang terus berubah. Pemerintah dan para pemimpin industri harus mendukung pekerja dalam beralih ke peran baru di ekosistem transportasi yang berkembang. Dukungan ini sangat penting untuk memastikan transisi yang sukses dan inklusif. Produsen kendaraan bermesin pembakaran internal, ICE, tradisional, menghadapi tantangan besar akibat munculnya kendaraan listrik, EV, yang terjangkau dan TAAS. Perubahan preferensi konsumen ke arah mobilitas listrik dan berbagi kendaraan mengancam pangsa pasar mereka. Agar tetap kompetitif, produsen kendaraan ICE harus berinovasi dan beradaptasi. Hal ini mencakup investasi dalam teknologi kendaraan listrik dan mengeksplorasi model bisnis baru yang selaras dengan TAAS. Transisi ini akan membutuhkan perubahan besar dalam proses manufaktur dan keterampilan tenaga kerja. Produsen kendaraan ICE harus mampu menghadapi tantangan ini agar tetap relevan di lanskap transportasi yang terus berkembang. Konvergensi antara kendaraan listrik, teknologi mengemudi otonom, dan TAAS siap untuk mentransformasi lanskap transportasi. Di masa depan ini, kota-kota akan didesain ulang berpusat pada manusia, bukan mobil, dan kelebihan ruang jalan serta lahan parkir dapat dialihfungsikan untuk kebaikan masyarakat. Jalanan akan menjadi ruang publik yang hidup dengan jalur khusus untuk kendaraan otonom, jalur sepeda, dan trotoar bagi pejalan kaki. Kemacetan lalu lintas dan mimpi buruk soal parkir akan digantikan oleh pilihan mobilitas yang mulus, termasuk penggunaan mobil terbang. Kendaraan ini sudah diproduksi di Tiongkok, dan beberapa produsen termasuk Tesla kini sedang mengembangkan mobil terbang yang dapat beroperasi di jalan maupun di udara. Perjalanan harian akan didefinisikan ulang, memungkinkan para komuter untuk bersantai, bekerja, atau bersosialisasi di dalam kendaraan otonom. Perjalanan jarak jauh akan mengalami revolusi dengan hadirnya kereta otonom berkecepatan tinggi dan pesawat listrik. Manfaat lingkungan akan sangat besar dengan udara yang lebih bersih dan jalanan yang lebih sunyi. Ketergantungan saat ini pada bahan bakar fosil akan berkurang, digantikan oleh sumber energi terbarukan. Revolusi transportasi ini akan menciptakan industri-industri baru dan jutaan lapangan kerja baru. Biaya transportasi akan menurun sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Aksesibilitas akan meningkat, memberikan pilihan mobilitas bagi semua orang dan mendorong inklusi sosial yang lebih besar. Pemerintah kota harus beradaptasi dengan fokus pada infrastruktur cerdas dan manajemen transportasi publik yang efisien. Perusahaan minyak akan menghadapi tantangan besar seiring peralihan ke energi listrik dan terbarukan yang mengurangi permintaan bahan bakar fosil. Revolusi transportasi sedang terjadi di depan mata kita. Konvergensi kendaraan listrik, pengemudian otonom, dan TAAS merupakan peluang sekali dalam seabad. Transformasi ini membutuhkan kepemimpinan yang berani, pemikiran inovatif, dan kemauan untuk menantang status quo. Pemerintah harus menerapkan kebijakan untuk mendukung adopsi kendaraan listrik dan teknologi pengemudian otonom. Para pemimpin industri harus terus berinovasi dan mengembangkan model bisnis baru.
Konsumen harus menerima teknologi baru dan pilihan transportasi demi masa depan yang berkelanjutan. Dengan merangkul revolusi ini, kita dapat menciptakan dunia di mana mobilitas mengarah pada masa depan yang lebih cerah. Halo. Sekarang kamu telah melihat bahwa dunia akan segera berubah. Datang dan temui saya di AI Grandad dan Anda akan melihat lebih detail apa yang akan terjadi. Selamat tinggal.